Yesus yang suci mulia, tapi rela menderita untuk saudara saya dan semua manusia. Yesus yang suci mulia, tapi rela menderita, bahkan tak malu disebut keturunan pendosa. Yesus yang suci mulia, tapi rela menderita untuk saudara saya dan semua manusia. Yesus yang suci mulia, tapi rela menderita, bahkan tak malu disebut keturunan pendosa. Bahkan tak malu disebut keturunan pendosa. Haleluya. Shalom aleichem. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat, kembali lagi bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Salah satu channel YouTube dari Indonesia yang banyak memberitakan pewartaan-pewartaan terkait Injil Kerajaan Allah. Allah yang diwartakan adalah Allahnya Yesus Kristus, the God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, terima kasih buat siapapun yang mau pay attention di dalam channel ini, dan juga buat saudara-saudari, my brother and sister who like to share all of my videos, ya, yang suka membagikan semua video-video atau mungkin beberapa video-video yang ada di dalam channel Wartawan Injil ini. Nah, sahabat-sahabatku, tadi saya buka dengan satu lagu ciptaan saya itu. Satu lagu ciptaan saya yang tercipta bukan saya sebenarnya, tapi itu atas tuntunan dari Roh Kudus. Mau dengar lagi lagunya sebelum kita sampaikan renungan ya? Yesus yang suci mulia, tapi rela menderita untuk saudara saya dan semua manusia. Yesus yang suci mulia, tapi rela menderita, bahkan tak malu disebut keturunan pendosa. Perhatikan baik-baik. Bahkan tak malu disebut keturunan pendosa. Iya, sahabat-sahabatku, Yesus Kristus, seluruh dunia sudah tahu dia adalah satu sosok yang sangat ternama, satu nama yang banyak menimbulkan kontroversi, baik sebelum kelahirannya, pada saat sudah lahir maupun pasca kelahirannya. Tiga agama besar di dunia ini, Yudaism, Kristianitas, dan Islam, sering sekali memperdebatkan tentang who is Jesus Christ, who is Isa Al-Masih. Siapa Yesus Kristus, siapa Isa Al-Masih. Dan nama besarnya, nama baiknya sudah banyak orang tahu. Tapi pada hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang Yesus dari sudut pandang yang agak berbeda. Sebenarnya bukan berbeda, karena ini sangat alkitabiah, tapi jarang dikupas oleh banyak orang. Ya. Yesus Kristus, sahabat-sahabatku, di dalam Injil Matius. Nah, sebentar. Sebelumnya semua kita tahu bahwa Yesus terkenal di dalam kekristenan, kematiannya sangat hina. Dia mati secara menderita, disalib dan mati. Meskipun kemudian dikisahkan bahwa setelah 3 hari, Allah Bapaknya Yesus, Allahnya Yesus membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tetapi kisah kematiannya cukup tragis. Cukup dianggap sebagai hina, menghinakan. Teman-teman yang non-Kristen ada juga yang kadang mengatakan, Tuhan Yesus, Tuhanmu mati digantung di tiang jemuran. Ya. Sahabat-sahabatku, Yesus memang memiliki sisi-sisi yang dianggap hina oleh dunia ini. Apalagi kehinaan Yesus selain proses matinya. Kita semua tahu, dikisahkan Yesus lahir menurut Injil ya, tertulis di dalam Alkitab. Yesus lahir bukan di tempat yang layak sebagai manusia pada umumnya, tapi sebuah tempat yang hina, tempat yang
kotor, tidak bersih, yaitu kandang domba, kandang wedhus ya. Jadi bahasa Jawanya domba itu wedhus, lahirin ning kandange wedhus ya, wedhus gembel. Jadi dianggap cukup hina. Dan kemudian juga dia tidak pelayanan setelah dewasa. Yesus tidak datang mengajar kepada para bangsawan, raja-raja, pejabat-pejabat, orang-orang terhormat, tidak. Tapi pelayanan lebih ditujukan kepada orang-orang kecil, masyarakat-masyarakat menengah ke bawah, orang-orang yang dipandang kotor dan hina dan nista dan berdosa oleh dunia ini. Maka di Injil Matius Yesus mengatakan, dicatat oleh Injil Matius ya, Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang-orang berdosa. Jadi Yesus datang itu untuk orang-orang yang hina. Dia sudah lahirnya hina, datangnya untuk orang-orang hina, matinya pun hina. Nah, sahabat-sahabatku, ada sebuah hal juga. Tadi di syair lagu saya ada kata-kata gini. Yesus yang suci mulia, tapi rela menderita, bahkan tak malu disebut keturunan pendosa. Jadi Yesus di dalam Injil Matius pasal 1. Injil Matius ini tulisan Matius tentang Yesus Kristus. Sudah ditulis sejak sekitar 2000 tahun yang lalu dan kemudian disebarluaskan, dicetak, diterjemahkan dalam seluruh bahasa di dunia ini. Sehingga kisah tentang Yesus ini bisa dibaca seluruh dunia dalam segala bahasa. Nah, di Injil Matius pasal 1 itu ditulis tentang leluhurnya Yesus Kristus. Garis keturunannya Yesus Kristus. Meskipun kita semua tahu bahwa baik kitab suci Kristen, teks-teks Yahudi maupun kitab suci saudara-saudari Muslim mencatatkan hal yang sama. Bahwa Isa Al-Masih atau Isokristo atau Jesus Christ tidak lahir dari hasil hubungan seks antara seorang laki-laki dengan perempuan atau pertemuan antara sperma dengan ovum atau nafsu laki-laki dengan nafsu perempuan. Tetapi kelahirannya adalah dari kuasa Roh Kudus. Jadi bayi Yesus atau janinnya ini sangat suci mulia. Yesus yang suci mulia. Ya, jadi sangat suci dan sangat mulia. Tetapi sahabat-sahabatku, kita semua tahu, Yesus tidak malu disebut sebagai keturunan para pendosa. Yesus dan Allah Bapa memberitakan kepada kita semua kesaksian di Injil Matius dengan judul Yesus keturunan atau leluhur Yesus Kristus ya. Jadi Yesus dari garis keturunan secara manusianya diambil dari garis keturunan Yusuf. Jadi Yesus disetarakan dengan Yusuf. Nah itu ditarik garisnya. Ya, mulai dari keturunan yang kesekian. Nah itu dituliskan ada nama-nama yang di dalam kitab perjanjian lama. Begitu jelas dituliskan bahwa mereka bukan orang-orang yang baik-baik saja. Ada beberapa daftar nama leluhurnya Yesus Kristus yang ternyata orang-orang yang sangat berdosa, bahkan menjijikkan dan bisa dibilang bejat. Ya. Misalkan ada nama Abraham di situ ya. Dari garis keturunan leluhurnya Yesus salah satunya disebutkan nama Abraham. Abraham yang tertulis di Alkitab. Itu dikisahkan bahwa Abraham adalah orang yang pernah 2 kali setidaknya dicatat oleh Alkitab berbohong ketika Sarah istrinya. Jadi dia berbohong bilang begini, Sarah nanti kalau ditanya sama orang itu, sama raja itu, kamu jangan bilang kalau istriku ya, biar aku ndak dibunuh. Ya. Jadi Abraham terbukti sebagai bukan suami yang gagah perkasa, bertanggung jawab dan pelindung, tetapi sebagai suami yang pengecut. Hanya karena takut dia dibunuh, takut dirinya dibunuh, maka istrinya suruh bohong. Nanti jangan bilang kalau kamu istriku ya. Nanti aku takut aku dibunuh gimana. Ya, pengecut. Kemudian ada cucunya Abraham. Ditulis juga sebagai leluhurnya Yesus, yaitu Yakub. Nah, Yakub ini di dalam Alkitab sudah kita kenal sebagai Yakub sang penipu. Yakub ini penipu karena dia pernah menipu bapaknya hanya demi mendapat berkat.
Dia berbohong pada bapaknya. Dia juga pernah menipu pamannya, yaitu si Laban, ya. Dibohongi juga. Yakub adalah terkenal sebagai penipu. Kemudian garis keturunan Yesus juga menyebut nama Daud. Nah, who don't know King David? Ya. Siapa yang nggak tahu Raja Daud? Sebuah nama yang sangat terkenal. Memang Alkitab mencatat banyak bahwa Daud adalah penggubah kitab Mazmur, ya. Dia adalah penggubah penulis kitab Jabur kalau di dalam saudara-saudari kita Muslim. Nah, Daud ini memang memiliki hati yang lemah lembut dan gampang hancur hati. Ketika dia melakukan dosa, ditegur oleh Nabi Nathan, dia hancur hati dan mau cepat bertobat. Tapi selain sisi itu, Daud juga memiliki sisi yang sangat buruk. Dan itu dikisahkan dalam Alkitab begitu terang benderang dan detail. Ya. Daud terkenal sebagai seorang raja pesinah dan perampas binor, ya, perampas bini orang, dan juga pembunuh yang berdarah dingin dan pengecut. Nah, jadi dia ngerampas bininya orang, yaitu namanya Bathsheba. Kemudian suaminya Bathsheba oleh akal liciknya Daud dibunuh dengan cara disuruh berperang, taruh di depan biar nanti kalau perang matinya paling duluan. Dan benar ternyata Uria mati di medan perang. Dan Daud berhasil merampas istrinya Uria, anak buahnya, ya. Dan kemudian ngewek sampai hamil. Dan anak pertamanya dihukum oleh Allah dan mati. Kemudian anak keduanya, setelah itu Daud mau bertobat, ya. Nah, tapi setelah bertobat tetap Bathsheba dijadikan istri dan kemudian memiliki anak. Nah, anak itulah yang diberi nama Shalomo. Ya. Shalomo meskipun kemudian kita kenal sebagai penulis kitab Amsal, bahkan di Alkitab dikatakan tidak ada orang yang pernah memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang lebih hebat daripada Salomo. Jadi di seluruh dunia ini tidak pernah ada manusia yang lahir di muka bumi yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan dan hikmat begitu hebat seperti yang pernah dimiliki oleh orang yang bernama Shalomo, anak dari Bathsheba dan Daud. Anak yang lahir dari pasangan laki-laki dan perempuan yang hubungannya dimulai dari hubungan yang sangat menjijikkan, yaitu perselingkuhan, ya. Itulah Salomo. Dan Salomo juga dikenal sebagai, kalau mungkin kita sering ada teman-teman orang-orang yang mengaku-ngaku Kristen kemudian ngejek-ngejek Nabi Muhammad, yang mengatakan masa Islam nabinya istrinya banyak, ya. Tetapi orang-orang ini rupanya tidak sadar bahwa garis keturunan leluhurnya Yesus Kristus di Alkitab bukan cuma punya istri 15 atau 20 atau 30, tapi Salomo adalah orang tukang kawin. Tukang ngewek, tukang kawin, istrinya ratusan plus gundik-gundiknya ditulis sebagai seribu istri dan gundik. Bayangkan ya, kalau punya istri atau gundik 1000 itu bagaimana bisa punya waktu untuk melakukan banyak hal-hal yang lain selain setiap hari. Jadi 1 tahun itu ada 365 hari. Bayangkan ini istrinya 1000, kira-kira apa yang dilakukan setiap hari dengan 1000 perempuan yang cantik-cantik dan kinyis-kinyis itu, ya. Itulah kebejatan Salomo. Kemudian disebutkan juga ada nama Tamar di situ di garis leluhur Yesus. Tamar. Wah. Tamar ini adalah perempuan dari daerah Kanaan, ya. Tamar pernah menjadi menantunya siapa namanya? Yehuda. Dan kemudian Tamar juga dikenal sebagai menantu yang sangat menjijikkan karena dia melakukan hubungan seks dengan mertuanya sendiri, yaitu Yehuda, dan melahirkan Boas, ya. Dari hasil hubungan kotor antara mertua dan menantu itu lahirlah Boas, yang juga diidentifikasi dalam Injil Matius pasal 1 sebagai leluhurnya Yesus Kristus, ya. Kemudian ada juga nama Rahab. Nah, Rahab ini adalah nama yang sangat terkenal di Alkitab, bukan cuma di Alkitab, ya. Banyak orang di dunia mengenal nama Rahab sebagai pelacur itu, ya. Pelacur yang sangat terkenal dari kota Yeriko. Begitu terkenal namanya sehingga sampai hari ini
Saya pribadi belum pernah mendapati ada seorang perempuan diberi nama Rahab. Ya, nggak tahu kalau mungkin ada ya di daerah lain. Tapi saya pribadi belum pernah menemui ada seorang wanita di dunia ini zaman now diberi nama Rahab. Mengapa? Karena nama Rahab itu sudah begitu kental dalam pikiran banyak orang bahwa dia adalah pelacur. Nah, jadi leluhurnya Yesus adalah lonte alias pelacur. Ya, meskipun dia kemudian terkenal juga sebagai pelacur yang baik hati, yaitu dikisahkan di Alkitab, pelacur yang baik hati dan kemudian mau percaya kepada Allah Yahwa. Allah Yahwa. Tapi dia tetap memiliki sisi yang kehidupan yang pernah sangat menjijikkan, yaitu sebagai pelacur. Itulah Rahab. Ada juga nama perempuan Bathsheba ya. Tadi sudah sempat kita singgung. Bathsheba adalah istri yang tidak setia kepada suaminya yaitu Uria dan mau aja diajak. Mungkin karena Daud adalah raja ya, diajak selingkuh dengan raja. Dan Bathsheba adalah ibu dari Salomo juga, anak yang lahir dari hasil hubungan awalnya hubungan sinah ya. Daud bersinah dengan Bathsheba, tapi anak dari sinah itu mati. Kemudian Bathsheba dinikahi oleh Daud dan kemudian setelah dari pernikahan sahnya itu, meskipun latar belakangnya dari berselingkuh ya, tapi kemudian bertobat dan diperistri, Bathsheba diperistri, kemudian lahirlah Salomo ya. Nah, itulah beberapa nama-nama ya. Jadi ada Abraham, ada siapa tadi, Yakub, ada Daud, Bathsheba, Salomo, Tamar si pelacur, Rahab juga pelacur ya. Boas anak dari hubungan kotor antara siapa namanya, Yehuda dengan Tamar ya. Tapi dari kisah-kisah itu kita bisa tahu ya bahwa Allah bisa memakai orang-orang yang memang kotor, tapi ketika mau bertobat dosa itu, maka di dalam kitab Mazmur Daud dikatakan begitu besar kasih Allah. Maka ketika orang mau bertobat, dosa semerah kirmisi bisa dihapuskan menjadi seputih salju. Ya, sahabat-sahabatku, di dalam satu sisi Yesus adalah orang yang sangat suci mulia. Tetapi di satu sisi juga Yesus begitu rendah hati. Saking rendah hatinya, meskipun sejatinya dia bukan keturunan manusia. Ya, secara garis keturunannya dia bukan keturunan Yusuf. Tapi ketika Injil Matius menempatkan Yesus disetarakan sebagai keturunan dari Daud, si raja yang sangat... Oh iya, satu lagi tentang Daud sebelum saya lanjut ya. Jadi di dalam sejarah kerajaan saudara-saudariku, setiap kerajaan di dunia ini pasti memiliki sebuah kisah atau cerita yang ditulis oleh penulis-penulis kerajaan. Nah, tidak ada kerajaan di muka bumi ini, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain, yang dikisahkan tentang kebobrokan keluarga rajanya begitu mendetil seperti yang ditulis oleh Alkitab tentang Raja Daud. Jadi nggak ada buku cerita atau kisah kerajaan itu menjelaskan begitu detailnya kejahatan rajanya sendiri. Nah, sedangkan Alkitab mengungkapkan kebejatan Daud begitu detail. Daud ini ya, selain dia pernah menjadi pesinah dan pembunuh, dia adalah juga seorang bapak yang bisa dibilang gagal total dalam membina rumah tangga. Ya, salah satu anaknya pernah ada yang ingin membunuh Daud. Ya. Kemudian Absalom. Ya. Ada juga salah satu anaknya memperkosa adiknya. Jadi anak Daud yang laki-laki memperkosa anak Daud yang perempuan. Jadi jadi Daudnya mentalnya bejat, rusak. Anaknya pun juga merosal ya, melakukan hal-hal yang sangat menjijikkan. Ada yang mau membunuh bapaknya, ada yang memperkosa adiknya, ada yang berantem ya sesama laki-lakinya, anak-anak lakinya ada yang berantem. Bisa dibilang dia jelas gagal total dalam membina keluarganya. Bukan seorang ayah yang patut diteladani sebagai ayah. Itulah Daud. Tetapi sahabat-sahabatku, Yesus Kristus tidak malu ketika Alkitab mencatat Yesus
tunas Daud. Yesus keturunan Daud. Dari satu sisi memang kita sering mengabarkan bahwa Daud yang dipropagandakan adalah sisi positifnya. Yesus keturunan Daud. Daud adalah raja yang hebat, raja penulis Amsal, raja yang luar biasa, kekuasaannya dahsyat, hebat, bla 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 bla. Tetapi kita tidak, atau banyak orang, pendeta-pendeta tidak mau mengungkap bahwa Daud yang disebut sebagai Yesus tunas Daud. Jadi leluhurnya Yesus yang bernama Daud ini juga adalah Daud yang pesinah, pembunuh, licik, dan bapak yang gagal dalam mengurus rumah tangga dan keluarganya. Tidak ada satu kisah pun di dalam Alkitab menceritakan kesuksesan keluarga Daud. Ketika berbicara tentang kekuasaan Daud memang hebat sebagai raja, penguasa. Tapi ketika berbicara tentang keluarganya, Daud merosal, rusak. Nah, artinya Yesus Kristus tidak malu disebut sebagai keturunan dari pembunuh, pesinah, dan manusia bejat, yaitu Daud. Nah, hari ini sahabat-sahabatku, banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi tidak berani mengakui dirinya sebagai orang yang penuh dengan dosa. Tidak berani mengakui bahwa dirinya atau mungkin nenek moyangnya adalah orang-orang berdosa. Bahkan jika mungkin saya berkata kepada seseorang bahwa ibumu lonte, atau orang berkata kepada saya aja ya, orang berkata kepada saya, "Hey Franz Donald, nenek moyangmu ada yang germo, lonte, gigolo." Apakah saya akan merasa marah? Atau saya akan menerima begitu saja? Sebagian besar dari kita tidak mau dibilang nenek moyangmu, kakek moyangmu itu gigolo, kakek moyangmu itu penjahat, kakek moyangmu itu germo. Atau dipanggil, "Hei anak lonte, hei ibumu lonte yo." Orang biasanya langsung marah. Padahal memang kita orang-orang berdosa. Kita bukan orang-orang yang suci. Tetapi Yesus yang begitu suci mulia, yang rela menderita, bahkan tidak malu disebut sebagai keturunan pendosa. Yesus yang suci mulia, tapi rela menderita, bahkan tak malu disebut keturunan pendosa. Yesus nggak malu. Mengapa? Karena memang dia datang untuk menebus orang-orang berdosa. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang-orang berdosa. Yesus yang begitu suci mulia, yang tidak pernah berbuat dosa, yang tipu tidak ada dalam mulutnya, tapi rela mau merendahkan diri begitu rendah, ndelosor, sehingga disebut sebagai keturunan pendosa. Bahkan dia tidak malu atau bisa dibilang agak bangga menyebut diri sebagai keturunan Daud. Aku anak Daud. Siapa Daud? Penjahat, pencuri bini orang, pembunuh licik, pengecut cara membunuhnya. Kemudian juga seorang ayah yang gagal dalam membina rumah tangga dan mengurus keluarga. Itulah Daud. Yesus tidak malu, sahabat-sahabatku. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 juga Yesus dikatakan, Yesus yang menguduskan murid-muridnya tidak malu menyebut mereka saudara. Yesus tidak malu nyebut saya ini. Saya ini wartawan Injil ya sahabat-sahabatku. Masa lalu saya, nanti di lain kali saya ceritakan kebejatan, kebobrokan, kejahatan masa lalu saya, yang tidak kalah bejat dan jahatnya dengan Daud. Tapi Yesus menjamah saya dan mau memakai saya menjadi pewarta Injil. Saya ini bukan orang baik, saudara-saudariku. Saya ini gombal amoh, gombal mukio, mantan penjahat bejat,
pernah dipenjara lagi gara-gara kegoblokannya ya. Saya pernah dipenjara, mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu, bukan karena memberitakan Injil, bukan karena menjadi pengikut Yesus, tapi pada saat saya masuk penjara itu, saya tahun 2012 sampai 2017, 5 tahun ya, saya menjadi pelaku spiritual mistik, dan pada saat itu saya melakukan kegoblokan, ketololan, sampai masuk penjara. Tapi ketika di penjara lah saya dijamah langsung oleh Yesus Kristus. Tahun 2018, dan saya diubah seketika di hadapan 70 orang lebih di dalam penjara. Dan orang-orang kaget semua melihat saya di penjara sejak tanggal 27 Oktober 2018. Saya berubah setiap hari, sukacita di dalam penjara, tapi sukacita, happy terus. Setiap hari olahraga, makan banyak. Teman-teman jadi keheranan. Karena Yesus sudah menjamah saya begitu nyata. Itu sekilas cerita tentang saya. Kita kembali ke Yesus. Yesus tidak malu disebut sebagai keturunan pendosa. Karena Yesus memang datang untuk orang-orang berdosa. Jadi sayang sekali jika hari ini mungkin ada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut-pengikut Kristus, tapi tidak mau disebut sebagai orang-orang berdosa. Ya bahkan ada orang yang tidak terima ketika dibilang orang Kristen iku wedus. Ya, saya sudah bahas di video yang kemarin ya. Orang Kristen disebut wedus, atau Yesus juga disebut sebagai anak wedus, cempe, tidak mau. Padahal itu ada tertulis di Alkitab. Di dalam Alkitab berbahasa Jawa. Yesus menyebut murid-muridnya sebagai wedus-wedusku. Yesus sendiri disebut sebagai cempene Gusti Allah. Ya, cempe itu anaknya wedus atau wedus kecil. Wedus ketika masih kecil itu bahasa Jawanya cempe. Nah di Alkitab berbahasa Jawa terbitan LAI ditulis Yesus itu cempening Gusti Allah. Yesus itu anak wedusnya Gusti Allah. Yesus saja tidak malu disejajarkan dengan binatang. Jadi Alkitab itu mengajarkan orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi juga ya, dan seluruh dunia, supaya kita tuh sebenarnya mau sadar diri, merendahkan hati kita. Nah, Allah memberikan kita simbol atau label-label seperti binatang. Tapi orang kadang nggak mau disebut sebagai domba atau wedus. Orang Kristen ada yang marah ketika disebut sebagai wedus. Padahal sahabat-sahabatku, coba kita cerna baik-baik ya. Mana ada, coba maksud saya begini. Kita bandingkan antara wedus dengan manusia. Wedus gembel dengan manusia. Tidak pernah ada kabar atau cerita atau fakta ada seekor wedus di belahan bumi dunia manapun di muka bumi ini yang bisa melakukan kejahatan seperti yang pernah bisa dilakukan oleh banyak manusia-manusia di sepanjang zaman. Tidak pernah dikisahkan ada wedus membunuh sesama wedus ya, sesamanya sendiri, hanya karena rebutan makanan. Sedangkan cerita tentang manusia membunuh sesamanya karena berbagai alasan sering terjadi. Tonton TV hari ini, kemarin, besok selalu ada berita manusia membunuh manusia. Tidak pernah ada wedus di belahan bumi manapun di muka bumi ini yang bisa memperkosa sesamanya, seperti yang sering dilakukan beberapa orang atau banyak orang dalam setiap zaman terhadap sesamanya. Tidak ada wedus manapun di muka bumi ini yang bisa mengkorupsi atau mencuri makanan milik wedus lainnya, seperti yang sering dilakukan oleh manusia di belahan bumi manapun juga. Tidak ada juga wedus yang bisa melakukan mutilasi, pembunuhan, atau kejahatan apapun juga, seperti yang sering dilakukan oleh makhluk yang mengaku bernama manusia atau mengaku disebut sebagai manusia. Jadi artinya sahabat-sahabatku, tidak ada kejahatan yang bisa dilakukan oleh wedus. Bukan hanya wedus sebenarnya. Tidak ada binatang yang paling buas di muka bumi ini yang bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang begitu mengerikan seperti yang pernah dilakukan dan bisa dilakukan dan sering dilakukan oleh manusia
manusia. Sekali lagi, tidak ada kejahatan yang bisa dilakukan oleh binatang paling buas apapun juga di muka bumi. Sebutkan binatang yang paling buas apa? Macan, singa, serigala, apalagi ular. Tidak ada yang kejahatan yang bisa dilakukan oleh singa, macan, serigala, ular yang begitu sadis seperti yang bisa dilakukan oleh manusia. Sudah dirampok, dibunuh, tidak cukup, dimutilasi lagi, terus tidak cukup, dibakar lagi. Salah satunya seperti itu. Atau memperkosanya rame-rame. Seorang perempuan diperkosa 7 pemuda. Seorang perempuan digilir 3 orang pria. Seorang gadis di bawah umur diperkosa rame-rame. Tidak pernah ada ular memperkosa sesama ular rame-rame. Tidak pernah. Anjing buas atau serigala yang paling buas tidak pernah memperkosa sesamanya rame-rame secara bergilir. Tidak pernah. Tetapi manusia bisa melakukan hal-hal yang itu. Kejahatan-kejahatan seperti itu. Nah, kembali lagi kepada wedus tadi. Artinya sebenarnya wedus ini Allah Bapa ingin menjelaskan memberikan pesan kepada kita. Bahwa domba atau wedus itu jauh lebih mulia daripada manusia yang ada. Nah, jadi harusnya kalau orang sadar diri, ketika disebut sebagai orang Kristen adalah wedus, atau Yesus menyebut orang Kristen sebagai wedus-wedusku, itu sama sekali tidak boleh merasa terhina. Tetapi memang sahabat-sahabatku adalah fakta ya. Manusia ketika masih memiliki ego dan harga diri, nama baik, popularitas, pangkat, jabatan yang sudah terlalu tinggi, itu pasti tidak mau disebut sebagai hai domba atau hai wedus. Marah pasti. Mengapa? Karena dia berkhayal bahwa dirinya ini sangat terhormat, sangat berharga, sangat orang penting. Gue ini orang penting. Siapa lu? Gue ini orang terpandang. Padahal semua itu sebenarnya kalau kita tinjau secara sisi spiritual, ketika saya berpikir bahwa saya ini sangat berharga, saya ini pejabat negara, saya ini orang terpandang, orang-orang harus menghormati saya ini orang yang harus dihargai. Itu sebenarnya hanya sebuah halusinasi semua. Hanya sebuah persepsi prasangka. Sebab Yesus berkata bahwa bagaimana kita sebenarnya bisa betul-betul memiliki harga diri, nama baik, jabatan, pangkat, harta, dan segala sesuatu. Padahal dari ujung rambut kita ini sampai ujung kuku kaki, maaf ya, sekali lagi maaf saya angkat kaki. Nah, dari ujung rambut ini sampai ujung kuku kaki ini, semuanya ini bukan milik kita. Bagaimana kemudian kita bisa sok-sokan ngaku, saya punya harga diri, saya punya nama baik, saya punya mobil, saya punya pangkat, punya kedudukan, saya punya kekuasaan, saya punya. Bagaimana bisa saya memiliki hal-hal yang berada di luar diri saya semua ini? Mobil, rumah, istri, anak, suami, pacar, selingkuhan, anak buah dan sebagainya. Ini milik saya. Bagaimana bisa saya bilang itu semua milik saya? Sedangkan dari ujung rambut yang nempel di kepala saya sampai di ujung kuku kaki saya ini tadi, semua ini bukan milik saya. Bisa ketika saya berhalusinasi dan berhayal. Berhayal bahwa ini semua milik saya. Itu hayalan doang. Bukan kebenaran. Sebenar-benarnya Alkitab sudah menegur kita. Manusia-manusia berdosa itu pada hakikatnya tidak lebih baik dari domba. Tidak lebih baik dari wedus. Maka Yesus ketika datang, Yesus mau merendahkan diri dan diberi gelar sebagai binatang. Singa dari suku Yehuda. Yesus juga disebut sebagai cempe kalau bahasa Jawa. Cempe itu anak wedus. Anak dombanya Allah. Jadi anak domba itu di kisah perjanjian lama adalah budaya Yahudi, binatang yang dipersembahkan untuk menebus dosa. Nah, Yesus mau dijadikan cempe, anak wedus yang untuk menebus, untuk menyelamatkan, bukan menebus dosa ya maaf, menebus manusia yang berdosa.
Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus Kristus menebus dosa manusia. Enggak. Yang ditebus itu manusia yang berdosa. Jadi Yesus bukan penebus dosa, bukan. Tapi Yesus penebus manusia yang berdosa. Yang ditebus manusianya. Direbut dari tangan iblis ke tangan Yesus. Bukan dosanya. Ya. Jadi itu sahabat-sahabatku. Yesus begitu merendahkan diri. Merendahkan hati. Bahkan rela menderita. Bahkan tidak malu ketika di dalam kitab suci dicatat dia leluhurnya adalah manusia-manusia berdosa tadi. Maka sudah sewajarnya jika saudara dan saya ada yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus, kita juga harus rela dan biasa saja ketika kita disebut sebagai wedus-wedusnya Yesus. Disebut sebagai keturunan-keturunan pendosa. Karena siapapun saudara dan saya, mau bangsawan, bangsawati, ya, mau punya garis bibit, bebet, bobot dari keturunan kerajaan mana, dari wangsa mana, ingat, leluhur kita tidak lepas dari Adam dan Hawa. Siapa Adam dan Hawa? Adam dan Hawa aslinya, hakikatnya adalah anak Allah. Artinya ciptaan Allah, orang yang taat kepada Allah. Tapi Adam dan Hawa pernah membuka hati kepada iblis dan menjadi pengikut setan, pengabdi setan. Nah, artinya leluhur kita maupun siapa, Anda mau dari garis keturunan siapa, leluhur mentok kita itu, Mbah Adam dan Hawa, pernah menjadi pengabdi setan. Nah, artinya sebaik apapun kebanggaan ego kita memahami, saya ini orang tidak terlalu berdosa, leluhur kita tetap saja pendosa dan pengabdi setan. Ya, artinya jika Yesus tidak malu mengaku, Yesus tuh sama sekali tidak ada urusannya dengan keturunan Adam dan Hawa. Karena Yesus bukan dari hasil hubungan sperma, garis genetika Adam dan Hawa, bukan. Tapi dari sorga. Tapi Yesus tidak malu ketika oleh dunia disebut sebagai keturunannya Daud, keturunannya Abraham, si tukang pengecut itu, keturunannya Tamar dan Rahab si pelacur itu. Yesus tidak malu. Lantas mengapa kita yang mengaku-ngaku pengikut Yesus kok sedikit-sedikit malu dan tidak mau ketika disebut sebagai orang-orang berdosa? Ya. Baik sahabat-sahabatku, demikian renungan pada kali ini. Yesus Kristus adalah wedus dan saya juga wedus. Karena Yesus Kristus yang adalah wedus adalah guru saya yang adalah juga wedus-wedusnya Yesus. Demikian, itu ada tertulis di Alkitab semua ya. Baik, kita tutup lagi. Terima kasih buat semua siapapun yang sudah mau menonton, menyaksikan, dan membagikan. Thank you very much for everybody, my brothers and sisters, anywhere, everywhere, who always watching my videos in this channel. Okay, thank you very much and see you on the next opportunity. Yesus yang suci mulia, tapi rela menderita untuk saudara saya dan semua manusia. Yesus yang suci mulia, tapi rela menderita, bahkan tak malu disebut keturunan pendosa. Bahkan tak malu disebut keturunan pendosa. Haleluya.